Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Niki kula terangaken iki kula sekani kesiman. Mungkin toh yang kesekian kali gitu kula mau hikam termasuk kitab tasawuf yang dipakai ulama seluruh dunia nih. Selain kitab fikih, kitab ini kitab napa? Hikam. Kata yang ngarang hikam ini begini. Jangan sampai nikmat Allah yang banyak itu kemudian sampean lupa mensyukuri. Jadi sampean jangan sampai grogi karena merasa banyak nikmat, kemudian merasa grogi tidak bisa melakukan apa? Syukur. Kalau sampean merasa grogi melakukan syukur karena kagian nikmat, itu termasuk mengurangi harkat derajat jenengan sebagai hamba yang mukmin. Ini kalau terang nggih, sing rumus-rumus kepekaan seorang ulama ini yang sensitif. Sekarang itu menurut penanggalan Masehi ini 2011. Kalau menurut penanggalan napa Hijriah niku 1432. Jadi kalau terang nggih rumus-rumus ulama. Zaman Rasulullah tesih sugeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata beberapa hadis yang menjelaskan bahwa tiap satu kurun atau 100 tahun itu mesti ada mujaddid. Ada ulama yang memperbarui pola beragama atau cara beragama. Dimulai dari Khalifah Abu Bakar, kemudian khalifah-khalifah yang lain juga beberapa ulama, termasuk akhirnya pernah diputuskan sistem bernegara. Ini rumah tenan, diputuskan sistem bernegara. Juga akhirnya diputuskan lagi sistem keulamaan yang kultural. Terus sekarang ngadepi era kulon niku ulama sing ngadepi kemajmukan. Ini rumah tenan gitu, sampean ngerti ya. Terus insyaallah sampean ngerti rumus ulama niki selamat. Terus niki kula terang. Rasulullah niku sakok sekali lomo. Wis pokoke nek wonten tiyang njaluk dikai. Sampai istilahnya walau bi ihdatsobihi, meskipun bajunya Rasulullah dua, nak diminta orang satu nggih napa? Dikasihkan. Dan begitu juga Nabi itu tidak sempat nyimpen dinar di rumah karena kalau ada orang minta itu dikasihkan. Bahkan suatu saat Nabi itu ndamel serban, nggih serban ngados ndamel Jumatan kiye-kiye. Sampai wong Bedui ditarik, "Mat, kowe sing adil, dikagaki pangeran wong kowe kekasih kok aku ora pokoki." Jadi sudah dikasihkan sahabat. Tiga lomane Nabi niku lomo alami, lomo napa? Alami. Lah kelemahane alami niku nak sing mentolo njaluk ya entuk akeh. Sing mentolo njaluk napa? Entuk akeh. Sing wikir atau njaluk ora tau keduman. Akhirnya sing rai-rai gedhe niku entak entuk Arabi mek wong Islam kafir Mekah sing Islam anyaran entak entuk. Termasuk itu melahirkan tragedi. Ini kula cerita tarik. Dan sampean roh bahwa tidak semua sunnah Nabi itu harus persis karena kadang ya direvisi. Ini kok ketika Islam Mekah Islam anyaran karena ngelihat Nabi itu kerabat karena sama-sama suku Quraisy. Niku ketika Nabi sudah di Medina, sing notabene dulu di rumah sahabat Ansor. Niku wong kafir Mekah Islam lagi rong dina lagi saulan pun njolak-njolak kanjeng Nabi ono sing dikai 100 wedhus. Soale Nabi niku riyen padahal sahabat Ansor. Mereka berdarah-darah demi Nabi, nanti goni mah dikakno Nabi niku wedhus pirang-pirang. Niku sahabat Ansor sitok men tak dikai. Tapi nak sanak-sanak yang Mekah jaluk juga yang juga 100 tahun dikai Mabinal Jabalen. Ini pirang ewu nih. Mabinal apa? Jika sahabat-sahabat Ansor kadang ya orang yang berpikir Nabi yang menungso, tetap dikekno keluarga, dikekno apa? Keluarga. Sehingga beberapa sahabat Ansor yang senior-senior merasa ada enak karena Nabi dikomentari miring, dikomentari apa? Miring. Akhirnya niki cerita, ben sampean ngerti perubahan ijtihadnya ulama.
Masuk akhirnya terakhir orang tua kulo niat ngawur hamdan napa. Kan kulo ndonga, muga wong sing seneng kulo pas-pas napa. Sing gedeng maksimal lah, tapi tak pikir kualat mesti. Tapi niku lho tenan nih, sing seneng biasa mau. Zaman rasa seneng kulo terus kemenanan berlebihan buat jadi semoga senang iman aku sebagai wong alim ngaji ya sudah gitu semoga nak mati zaman roy misalnya gak ngaji meneh berarti Gus mati ngoten apa. Jadi semoga yang gampang. Termasuk wajat kula mbek bojo kula apa nak mati. Pokoke ya soal mati sepentem ora usah ngundang kiai-kiai gedhe, kiai cilik pokoke. Tak pikir ana wong apik mlebu swarga, ana wong elek ndongakno mbek nangis-nangis ngomong yo bingung dhewe mbek awake. Misalnya Rukin ndongakno nganti nangis, awake dhewe perlu ditangisi dek. Walhasil itu melahirkan komentar miring. Karena daripada salah paham, akhirnya saat Ibnu Badah matur ya Rasulullah bahwa perilaku jenengan ini orang-orang Mekah dikasih banyak. Itu melahirkan sentimen karena orang-orang Ansor katanya begini-begini, mereka ikut perang susah-susah, tapi jenengan kasihkan sama sanak-sanak Arab yang tidak ikut perang. Padahal mereka tompo mateng. Dari kaji Nabi, fa'ena laka ya tak. Terus dia pendapat tembi. Ya kulon nggih tiyang Ansor nggih kados umume tiyang Ansor. Kowe dhewe ya maksudnya malah komentar miring tapi dene istilahnya ya kula pokoke tiyang Ansor nggih ngoten niku lah tiyang Ansor. Akhirnya kaji Nabi ngambil kebijakan, ya sudah orang Ansor panggil semua. Niku pas Fatu Mekah dipanggil, di Hadiratin tempat tertutup. Dipanggil, Umar ikut. Ya Umar kamu jangan ikut karena kamu muhajirin. Abu Bakar mau ikut juga tidak boleh. Ini khusus sahabat apa? Itu hebatnya Rasulullah. Mengenai sama nak anut sahabat Ansor swarga, nak ora anut neraka. Ketika Nabi pertama pidato itu, Pak, orang-orang Ansor. Kamu baru saja ngomong gitu itu tidak apa-apa. Lebih ekstrim daripada itu pun saya tidak apa-apa katanya. Harusnya kamu nak ngudat-ngudat aku ora trimo saiki wis joyo eling sana. Lali aku ora usah ngono. Berlebihan dari itu kamu ya salah sudiktum. Andai kan kamu komentar lebih seru, lebih ekstrim, salah sudiktum. Kamu pasti saya dibenarkan. Dan saya juga membenarkan. Misalnya kamu cerita, ini Nabi marahi carane ngudat-ngudat, malah sahabat Ansor diwarai carane ngudat-ngudat. Misalnya kamu bilang, "Hei Muhammad, kowe dhisik kere diusir wong Mekah, terus tak rumah aku." "Hei Muhammad, kowe dhisik melarat, terus tak sugihno aku." "Hei sahabat muhajirin, kowe dhisik ra duwe bojo, tak kei bojoku." Mang dulu itu sahabat Ansor nak bojone papat, muhajirin kere-kere kan gak di bojo. Kowe milih bojoku tiba setengah tak pegate pek kowe, sanggeng. Lho pancen iki kisah nyata. Dadi Kanjeng Nabi cerita, kowe iso wae ngudat-ngudat aku dhisik melarat mbok sugihno kowe. Aku dhisik diusir mbok tampung kowe. Justru dengan perilaku sosial kamu ini kamu orang-orang yang baik, kamu orang-orang hebat. Mergo ngrumat Nabi, ngrumat sahabat muhaji. Lah hebatem terus no. Iki hebat iki Nabi. Hebatem terus. Wong-wong Mekah itu wong-wong desa. Arabi wong desa bedul. Dadi sowan aku kepingin untuk wedhus tak kek wedhus yo mulai. Yo unta tak kek unta yo mulai. Lalu terus Kanjeng Nabi ngendikan, "Ama tardona ayarji annatu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah." Kowe ra yo seneng, misale wong-wong mulai nggawa wedhus nggawa unta. Kowe bali nggawa aku. Aku ingin kok mulai bareng kowe. Al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku dhisik urip yo mbok rumat kowe. Aku bersumpah mati yo mbok rumat kowe. Terus sahabat Ansor nggih pun Kanjeng Nabi kula rido nggo mulai jenengan ora usah nggo mulai wedhus. Lha niki paham ya. Kula nggo mulai jenengan ora usah nggo mulai napa? Wedhus. Tenang. Akhirnya Kanjeng Nabi ketika Mekah sudah dikuasai pun tidak hidup di Mekah, tapi diboyong Kanjeng Nabi, diboyong tiang Ansor mulai malih teng Medina. Dan secara teori politik, andikan saat itu Nabi hidup di Mekah tidak masalah karena sudah dibuka Mekah, paham ya? Sudah apa? Dibuka, sudah milik Rasulullah. Betapa hebatnya Nabi. Nganggep wedhus sepele, unta sepele. Dikekno wong-wong sing imane pas-pasan. Ternyata Kanjeng Nabi berperilaku demikian yang melahirkan salah paham. Ternyata Nabi akan memberi hadiah yang lebih besar. Ini orang Ansor dikasih dirinya. Dikasih apa? Wes wong-wong desa njaluk wedhus unta tak kei ben mulang kepingine wedhus untuk wedhus mulai. Wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Akhirnya wong Ansor mulai malih beto Rasulullah. Sebab itu tidak ada khilaf antara sahabat untuk memutuskan bahwa Nabi itu disarekno di Medina. Karena Nabi sempat ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip mbek kowe mati ya bareng. Ya sudah, akhirnya Nabi hidup di Medina. Kila itu 18 bulan dari Fatu Mekah.
Ya pasnya itu kalau Fatu Mekah tahun 8 berarti sekitar ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun dari Fatu Mekah itu Nabi terus pulang lagi ke Budi ke Medina sampai wafat di Medina. Nah ini yang harus jadi pelajaran. Sakoknya Nabi yang demikian model alami ngeten sebetulnya melahirkan satu kearifan. Iku wong sing imane bener. Iku rasa dikai. Wis ben nek sing biasa sedekah mbek kiai rasa mbok wales mari kulino lama wong latihan ikhlas malah mbok latih tomak paham. Ben nek ora ikhlas terus yo keben nek ora ben saleh dhewe kehilangan duit malah untuk ganjaran paham. Jadi Nabi ku pinter. Umpama sahabat Ansor pasiku kok dituruti terus Nabi sering ngasih sahabat Ansor. Iku malah batal ngamali sahabat Ansor. Mergo sangka dhisik ngamali Nabi ikhlas, suwe-suwe bareng diprovokasi mbok Mekah malah dadi ora napa Waktu gale cah dalem kiai, buat dino muasa. Iwak puitek enak-enak disugono tamu, padahal tamune kadang gendho-gendho ngomong seneng kiai sing faktor materi. Dari santri-santri. Lah yo kene dimasak ra tutuk bagian tamu-tamu ra jelas. Bagian puluhan tahun dekne mondok ra tamani wak pitik. Tamu arang-arang mangan iwak. Niku ge kata cah dalem sing gremeng ge. Lha iku nak mbok turuti yo dadi ra ikhlas. Nara pokoke ya sakit. Mboten iki seni berkiai, seni napa? Berkiai sing ana sanate. Kula niku ngrasakno tenan. Dadi kiai iki repot. Nek ora bales sing ngekeki sawane ora tahu sosial. Bales orang latih napa ya? Lan kula nek jamali wong ya seneng ya ora seneng. Ya senenge sama manusia sik dhuwit ya seneng. Ora seneng iku dadak repot. Pemene kula ora potongan seneng sugih dadi biasa mawon. Dan itu nyata. Ternyata perilaku Nabi yang demikian yang melahirkan isu miring tengene sahabat Ansor. Setelah dijelaskan dari sahabat Ansor, Rodina ya Rasulullah Rodina. Malah kula boten ngarah nampa untuk jenengan wedhus jenengan wis entuk napa? Ternyata betapa naiknya orang Ansor ketika memperbandingkan Nabi mbek wedhus. Wong Nabi dibandingkan napa? Lah Nabi yo pinter carane provokasi. Wong-wong tak kei wedhus terus mulai, tak kei untung. Kowe mati urip mbek aku. Kowe milih endi mulai nggawa aku apa nggawa wedhus? Wah, sapa? Kowe milih nggawa jenengan ya Rasulullah. Paham? Akhirnya sudah. Tapi yang perlu dicatat, ini juga ijtihad nubuwah. Ijtihad napa? Nubuwah. Dan ini kelompok-kelompok yang sok niru sunnah Nabi biar belajar dari saya. Itu sok nubuwah itu juga kadang keliru. Kalau yang melakukan nubuwah itu panjang Nabi tenan kalau kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mah nggak ada masalah karena Nabi dengan kearifannya bisa menjelaskan dan diterima. Tapi caranya Abu Bakar enggak. Abu Bakar ketika menggantikan Rasulullah itu mikir, nak lo mau model Nabi bar, Baitul Mal bar, agar sing rai gedek untuk akeh. Kira Sayyidina Abu Bakar menginventarisir kira-kira dicatat, di sing perlu untuk sumbangan dicatat, terus dikirimi kok Baitul Mal jaluk atau ora jaluk dikirimi. Jadi Abu Bakar kamane pas ngantor, mbok kuwi ring ngemis ra dikeki, pokoke gak tercatat ora dikeki. Nah intinya Abu Bakar tidak seperti Rasulullah. Beliau memanage negara dengan sistem Baitul Mal, pakai inventarisir. Kalau rukun kiri ring 1, Mustafa ring 2, paham ya? Matur setengah itu harus catatan. Udah, itu disebut Diwanil Murtaziko. Buku catatan bagi rezeki. Nah ini pakai disebut Diwanil Murtaziko. Ono catatan nih. Kiri ring 1, ring 2, ring yuk catati. Nah ring 1 kirimannya orang duit beras gantung mereka kelaparan pak. Dia detail aturannya apa detail. Lo suka begitu. Ketika ada orang yang tanya Abu Bakar, ya Abu Bakrin, kenapa anda tidak seperti Rasulullah? Iya, kanjeng Nabi. Keliru ya, ada hikmah, mesti diprotes semua, ada di AB. Nah, aku diprotes puput. Malah dari Abu Bakar, gua Nabiun, dia itu Nabi, dibimbing langit. Kalau saya, tidak Nabi, kudu dibimbing rasionalitas. Dan Abu Bakar, dia ini Nabi, dibimbing langit. Jadi, kemana orang umum lah, jadi umum lah, dia ini apa? Coba. Orang-orang Ansor itu begitu susah payah membela Rasulullah, begitu berdarah-darah bela Rasulullah, tapi kacernya radikal dan melahirkan sedikit salah paham. Itu saja salah paham yang terkendali karena terus dikonfirmasi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikonfirmasi malah jadu mahabbatan di Rasulullah, malah tambah senang dengan Nabi. Mergo Nabi badhe awake mbek wedhus, Nabi ya pinter. Badhe awake mbek napa? Ngomong untuk wedhus mulai lagi untuk aku milih ndi? Wah milih jenengan ya Rasulullah. Akhirnya malah sapa? Lah dari Abu Bakar. Aku tak keliru ngono, orang ngarah bukan konfirmasi, mbok bacok dari Abu Bakar. Lah iku cerita. Mane kaya kulane wong alim. Nah saya naik iku wong di ruang khusnudon. Kowe ngalim pas-pasan pisok you know.
Nah, kula mboten nate salat qobliyah Jumat, tenang mboten nate. Enak wong alim terkenal itu enak. Orang tuh punya ruang husnudzon, punya ruang napa? Nah, kula terus lunga ora ketunan, tenang. Kowe kiai pas-pasan lunga ora ketunan Jumatan nggo guri bar napa? Kula Jumatan mbek cilik-cilik wong terus husnudzon. Kowe nek kiai anyaran ora itikaf kok ngarep Jumatan awal kukut tenan napa? Citra pas-pasan mawon. Sehingga Abu Bakar tidak seperti Rasulullah dengan alasan ya dia itu nabi, semuanya dibimbing oleh langit dan dijaga oleh langit. Kalau saya ndak, harus saya jaga dengan rasionalitas. Jika manajemen era Abu Bakar caranya sakok, caranya sedekah dimanage ala Baitul Mas. Dan tidak ada sahabat yang protes, ya sudah Abu Bakar sebaiknya gitu. Dan padahal dia saat itu, beliau masih pakai gelar Khalifatul Rasulillah. Ya, Khalifatul pengganti Rasulullah. Bon, era Umar di istiadan Erna. Khalifatul Rasulullah pengganti itu Rasulullah. Umar mikir pengganti Rasulullah kok keren. Sawangane podo-podo nabi, gentine nabi ra koyo nabi ya. Paham ya? Jadi Bakar Umar udah status melepok tapi ora pati melepok, niat adab tapi tetap melepok. Jadi kok aku diundang Khalifatul Rasulillah. Sawangane gentine nabi ra mirip nabi. Undang wae ya Amirul Mukminin. Jadi pertama gelar Amirul Mukminin era sinten? Sayyidina Umar. Nah gentine nabi kemuliaan cukup diundang ketuaane wong momen, nah dia tetap menunjuk diundang ketua. Tapi itu lebih adab, lebih berperadaban. Itu gantikannya Khalifatul Rasul. Jadi Abu Bakar ya sopan, tapi tetap mau melete ini bergelar Khalifatul Rasul. Pengganti Rasulullah kan artinya Khalifatul Rasul kan pengganti. Kan kemuliaan. Umar mikir mantan preman kok Khalifatul Rasul. Mantan Umar tahu preman tenan. Dia ini mau cukup diundang Amiril. Nah ini cerita-cerita kenapa Abu Bakar milih demikian. Suatu saat ketika dia dibeat jadi khalifah, dia pidato. Ini qatwul itu, saya tuh hafal teksnya ya. Ayuhan nas ini qatwul itu. Ya manusia saya sekarang diangkat jadi khalifah. Walas tu bi khairikum, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Ati uni mastata'tu wa rasulah. Kamu harus taat sama saya selagi saya masih pada ring, pada track Allah wa Rasulullah. Jika saya salah maka ingatkan. Dasar wong Arab musuh guri langsung masuk. Ya Abu Bakar, nauki mana kabisah. Kalau kamu melenceng tak ingatkan dengan pedang. Jadi Abu Bakar trauma. Mereka pertama khutbah itu uang muni ya Abu Bakar, kalau kamu melenceng nauki mana kabisah. Tak luruskan pakai apa? Jadi nenek mikir, wah Nabi lah disalahpahami wong cek khusnudzon. Jadi, nah aku ya tipe pedang mikir dasar Arab pisan kan. Mana Abu Bakar? Aku sudah kok model alami, bar napa? Buatan sampean betapa Abu Bakar akhirnya memanage hukum sosial juga pakai ijtihad. Era Umar juga pakai ijtihad. Era Umar lebih modern. Karyawan-karyawan negara itu di PNS kan, jadi digaji negara. Abu Bakar buatan digaji apa? Negara. Lebih modern lagi Umar. Ya sudah. Nah, ketika Sayyidina Utsman dia mengikuti kemodernannya Sayyidina Umar. Tapi Abu Bakar bin Umar dianggap tidak mewarisi sesuatu yang krusial, yang paling prinsip dalam kehidupan umat Islam. Ini sampai tak ceritani masalah ijtihad. Dan sampai nanti paham ngaji ini. Kenapa saya milih tema-tema ini? Itu sudah saya pikir, saya istikharoi karena saya ini ulama. Saya tentu konsultasinya sama Allah. Dan kalau tetap istikharah sholat hajat. Buatan kalau sak ngawur-ngawur kula iki cara pangeran. Timbang khusuke sampean malah tak enak itu. Khusuk mau kepen bus warga, bayangane ngeloni widadari gitu. Ya khusuk tapi mesum, paham gitu. Khusuk tapi nama mesum. Itu khusuk di sepuro pangeran pikiran bus warga. Bayangan berapa gen? Mesti ngeloni napa? Widadari. Widadari niku 10. Wah, ngono mrene 1000. Paling ayu sing bojo ning donya. Dadi keritinge terus dirubah. Dari sapa bojo ning donya paling elek, sing elek tetep napa ya? Dari sapa teman sing elek dari dirubah dadi ayu mergo ning donya wis elek. Ya ora katut swarga ta ora. Paham ya? Walhasil Sayyidina Umar ketika mimpin itu beliau ingin diberi gelar Amiril Mukminin dan beliau melakukan ijtihad mem-PNS-kan pegawai-pegawai. Nah, era Utsman niku sing sampai kenapa ada istilah mushaf Utsmani. Abu Bakar Umar karena ngatur negara setelah ditinggal Rasulullah. Nggih, ditinggal sinten? Rasulullah. Dan ini termasuk pakar-pakar Islam supaya tahu yang biasa mengkaji hukum Islam. Kenapa tahu-tahu ada istilah negara Islam? Kalau orang-orang kampus itu meyakini Nabi itu selain pemimpin juga presiden. Makanya banyak meyakini Nabi itu dianggap presiden juga. Sehingga Nabi dianggap memimpin sebuah negara. Itu sebetulnya salah.
Jadi yang memulai memanage secara negara itu era Abu Bakar, karena Abu Bakar sadar kalau di manage secara nubuah dia itu tidak nabi, rawan diluruskan pakai pedang. Nah nabi yo orang mimpin negara ya alami ngoten wae. Ninggalan ketemu wong ya Rasulullah aku njuk serbanan mesti dikai. Mbak ape salat kadang coba keluang cek. Ya Rasulullah aja salat sik kula badhe konsultasi hukum. Yo konsultasi. Ngalami tenan. Baru konsultasi ini ora barbar. Sampai ngisak wae Sayyidina Umar dikutuki terus pentonge. Perkarane ora nabi ra ngimam-imam, nabi ku alami. Napa? Alami. Kalau nabi lagi khusyuk ngoten salat khusyuk. Krungu cah cilik nangis gitu cepet. Ditakok ya Rasulullah wingi salate tenang-tenang mawon saiki cepet. Mau pas salat krungu cah bayi nangis, nak menomboke termasuk jamaah benang kesusu. Ngemi anake. Jadi nabi itu ya bisa begitu. Jadi standar sholatnya melanung eno sholatnya karu-karuan, gue nabi sholatnya ngotot nih, padang ada sejarah ya, padang ngaku khusus cepat, padang boten, padang sedengan ya, memang ada standar umumnya, memang tepat, jadi sudah begitu. Karena ini sholatnya suwi kok niki cepet, aku mengucap nangis, nak menawa ibu kalau nopo, jamaah. Makanya ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat yang khusus, ono wong ndak kok onto neng alas, biasanya nak ape asar, ape maghrib dijupuk. Bareng makmum Abu Dzar salat asar barbar masyhur. Bareng matur kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Kula nu telat teko gara-gara Abu Dzar. Ngimami ngasar ora barbar. Padahal kula ape njupuk unta teng alas teng hutan. Engko jeneng ngomong tenan Abu Dzar diceluk. Abu Dzar kowe mimpin Islam ben wong seneng Islam mau ben gedeng salat. Lah seputi kok gedeng. Lah nek salat teng kesuwen nak wong do gedeng. Mulane kiai eno salat cepet ku dalile hadis Abu Dzar. Lah tapi wong eno ku yo lucu, salate cepet tapi wiridane suwi. Lah iku ya aneh, nek wis nisan cepet ya cepet kabeh. Kene apa sebabe? Mergo nek salat iku kompensasine ra jelas, tapi nek wiridan suwi ndonga kadang urusan duit penting. Mergo nek wiridan iku urusan kabul kadate lho. Iku suwi-suwi lah bet. Paham ya? Nek salat agak urusan kabul apa? Lalu kula termasuk ulama sing ora tau wiridan. Niku ya ana alasane. Tapi ora anut. Tapi santri kula alhamdulillah kula ben salat salam tetep waktu wangsul, santri kula tetep wiridan. Kula nggih kapan-kapan nggih wiridan. Tapi memang lucu, nek bisa cepet ya cepet loro-lorone. Ini mboten cepet separuh, paham ya? Mergo wiridan lebih meyakinkan itu tadi bisa astagfirullah kan njuk sepuro pangeran. Nek di sepuro terus mlebu warga. Terusane terus ngeloni napa? Paham tadi. Mun Abu Dzar, kowe iku tukang mitnah. Dewe Nabi persis ini. Afat tanun anta ya Abu Dzar. Apa kowe tukang rusak Islam? Orang itu bikin seneng sholat, jangan bikin benci sholat. Abu Dzar kan karo cucu diamu kan wonten napa ya? Gara-gara kowe sholat suwi. Wong tukang angon-angon dhewe niat ra gelem sholat. Salate ketu. Baru Abu Dzar sholat cepet. Lah riwayat seperti ini loh, sing sampai ke telinga para imam, paham ya? Dari terawih dikuayang, semua. Jadi cepet ya orang sanad ya. Dari kalau cerita, selama ini kamu melakukan kan atas nama hukum adat dan dasar raroan, paham ya? Nah itu lo tak kayak sanad cepet ya orang apa? Orang sanad. Jadi saya melegitimasi secara ilmiahnya apa? Itu matur nuwun sampean. Selama ini sampean cepet kan nuruti nafsu. Lah saya tak ilmu ini ben rapati nuruti nafsu. Paham ya? Jadi kali ini cepat ya Allah, kula cepat buatan krana kepengen cepat tapi biar mereka enjoy. Oh, sepengiran mau ngantil orang. Kita ya rapati ngantil kok. Raimu ke dia pengen cepat. Paling jangan pengen raimu ke dia kepengen apa? Cepat. Buatan ini ceritanya anak sana saja. Sholat cepat itu anak apa? Jadi Abu Dzar Al-Ghifari. Cepat ini juga tinggi terus Ibnu Abbas nih, kalau cerita. Ibnu Abbas tak sholat itu cepat. Ya alasannya nih, ubadiru wataisa setan. Aku nyelip pas latih setan. Juga mana setan lagi toto-toto pengodo. Sebenarnya Ibnu Abbas itu salah. Ya ada lama sih kurang ajar. Ibnu Abbas itu tidak nggak sholat cepat. Alasannya benak setan lagi toto-toto pengodo. Sebenarnya dia wes bar. Berarti kadung itu wes bar. Paham ya? Jadi ubadiru wataisa setan. Jadi kemana setan lagi toto-toto siap bekerja. Dia boleh berapa terus apa? Terampung. Ya, mazhab ini ya ono. Pak. Jelas ra krana ape jaga toko lho nggih. Bon, era Sayyidina Utsman, ijtihad Abu Bakar Umar yang sudah bagus ini. Ternyata bukan tanpa kritik, tanpa kontrol. Gini ku yang dilupakan Abu Bakar dan Umar adalah
Quran yang menjadi induk daripada umat Islam, menjadi pegangan sebagai kitab suci, ternyata menjadi bacaannya rubah karena lahjah itu logat. Jadi misalnya saat itu Umar sudah ke Azerbaijan dan Armenia, kemudian Azerbaijan dan Armenia yang kemudian melahirkan kasus Imam Bukhari dan sebagainya, teng daerah Eropa Timur, sebagian pun sebagian Soviet tak mangke. Ini pun zaman Umar. Jadi misalnya orang baca kados tajwid itu kan mentahkikkan huruf, karena zaman dulu itu orang Arab misalnya baca Alhamdulillah. Nanti Arab yang setengah Asy'ariyin misalnya muni Abdul Qadir Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jilani. Ya kayak misalnya Umairama wa hatuna walaika Rafika. Lah coba kalau misalnya Pak Haji Umairama baca Rafika kemudian ditulis kaf. Berarti Quran dari qaf tertulis kaf. Lah wong Jawa ya aneh. Muni nak Pak Karim, muni Pak Harim. Tapi nak alhamdulillah alkamdu. Padahal misalnya alkamdu itu maknanya kematian. Mergo kabeh kamdun artinya apa? Kematian. Jadi fatal betul. Karena mereka lughatnya beda-beda lahjah maksudnya. Logatnya beda. Coba bayangkan, orang Uni Soviet, orang Eropa Timur, sebagian juga orang pedalaman Irak kon maca makhraj Arab Quraisy. Quran itu karena lughatnya Arab napa? Nah ketika itu orang yang termasuk di Azerbaijan Armenia itu yang sempat tugas di sana itu Abu Hudzaifah Al-Yamani. Ben sampean roh nggih istiadatnya ulama. Dan saya nanti dalam posisi niru Utsman. Ini saya suka nih buatnya. Jadi kalau orang arah jadi dia terkenal ketop itu tidak akan. Yang alim tetap kalau. Nah, sama mungkin top lah tapi orang alim. Wong top kaitannya populer, berpidato terus itu ada apa populer. Wong kalau wingi-wingi mulutan menjudang termasuk saking situ bodoh yang daerah-daerah waduh ngesuan. Pokoknya sing isi pengajian kedajenengan dulu. Kalau niati yang dalam masuk jiran mentolo be pulau. Ya aku gak enak. Aku yang mentolo ngatur ulama, ada aku orang mentolo. Pokoknya tetap orang. Pun ada-ada, aku orang ngongkon ada. Mau orang ngongkon ada. Aku nak kiai supo apian tak turuti. Aku sanggepnya rapian. Tapi nak aku rapian, kue lewat rapian, gak ulama. Ya saya punya perhitungan untuk tidak mau jadi mubalek. Selain perhitungan sosial tinggi sebelum misalnya, tak pikir ya rapat. Jadi berkah bagi mubalek. Saya ngeritik mubalek tapi berkah bagi mubalek. Justru aku rapi datu job liane masih banyak paham. Lalu walhasil ngeri. Sehingga Abu Hudzaifah Al-Yamani tergopoh-gopoh sowan malih teng Madinah. Padahal kayak bayangkan saking daerah Azerbaijan, Uzbekistan, nggih. Sing nate daerah persemakmuran Uni Soviet datang lagi ke Madinah. Itu cara ngendikan prinsip sekali. Ya Amirul Mukminin, adrikil umat qabla yakhtalifu ikhtilafal yahud wan nasara. Umat ini harus kamu selamatkan sebelum mereka khilaf tentang kitab suci kayak perkhilafan orang Yahudi dan Nasrani. Nah itu karena dia Abu Hudzaifah Al-Yamani itu sering delok ning musala wong do jotosan. Ning masjid ya wong do jotosan. Gara-gara misalnya wong sing guru Ki Fuad macane alhamdulillah, sing maca rukin alhamdulillah. Muridé nulisé ora sing nganggo kaf. Sitok kabeh ngadol guru. Aqroani saiki kata. Guruku maca ngene terus ditulis nganggo kaf. Sitok nulis nganggo apa? Ha. Misalnya sing muridé Mairama ya Rafika yang nganggo kaf. Wis pokoke sesuai tulisan masing-masing. Jadi kalau cerita tentang Kudus niku wong Brebes, wong Kulonan ngaji alhamdulillah. Sesuai gurunya mak kuat-kuatin ngamuk murid goblok. Gini loh Pak, dal saya dan dal Bapak beda. Dal saya dan dal Bapak. Memang daerah Kulonan luar itu walau dolin nggak kuat, walau tolin tetap. Lu bayangkan itu kan fatal. God nanti ditulis tok. Wah akhirnya jojotosan, kabeh ngutusno gurune paling bener, tulisannya beda-beda. Abu Hudzaifah nangis. Nanti lama-lama Quran ini versinya banyak karena akan ditulis sesuai riwayat guru murid dan penulisannya sesuai bunyi suara, paham ya Pak? Sesuai bunyi apa? Suara. Wah, akhirnya kacau. Akhirnya Sayyidina Utsman tidak ngurus negara. Beliau mendedikasikan diri fokus ngurus mushaf. Akhirnya beliau manggil Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, pakar-pakar Quran zaman itu yang paling populer di Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, ya terus bagian Abdul bin Mas'ud, orang-orang yang ahli Quran dipanggil, coba Quran ditulis seperti zaman Rasulullah. Itu orang-orang kata Batul Wahyi yang menulis wahyu zaman Rasulullah itu paling di depannya Abdul bin Mas'ud sama Zaid bin Sabit, terus Mu'ad bin Jabal, itu orang-orang yang spesialis ngurus Quran ditulis. Jadi orang-orang yang punya dokumen ditulis tenggene napa balung unta, tenggene pelepah kurma,
semuanya dikumpulkan. Terakhir ada satu ayat yang hilang. Ini ku laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Ini ditemukan tenggene Abu Huzaimah Al-Ansori. Pun setelah Quran selesai distandarkan kayak zaman Rasulullah dan zaman Katabatul Wahyi, zaman sinten Rasulullah, sekretaris wahyu. Pun bertahun-tahun Utsman mengumpulkan itu. Sehingga beberapa cara saat ini provinsi mengeluarkan diri ke Utsman. Kok Utsman gak tahu ngurus negara, do korupsi. Sebagian do melenceng. Makanya Utsman itu paling gagal mimpin. Paling gagal nopo? Mimpin. Paling gagal mimpin tapi dia akan dikenang menjadi ahli surga. Karena dialah yang menyelamatkan kalimatin wahidah. Ini ku umpama ora ana Utsman, wong Islam nasibe kaya wong Kristen, kaya wong Nasrani. Ini ku kitab sucine beberapa versi. Makanya saya tidak akan jadi pemimpin karena saya sudah sumpah sampai pangeran. Saya akan ngurus mushaf, penulisan mushaf. Mungkin orang hafal Quran itu banyak, tapi yang menguasai sampai detail sorof nahwunya mungkin sekarang termasuk saya. Dan saya memang belajar terus sampai sekarang. Jadi ilmu tak ulang sampai sebagian saya belajarnya di siswa maksudnya. Tapi jadi saya itu sampai sekarang itu nulis riwayat Khot Utsmani sampai Rotem Utsmani. Terus kitab noman kalau tuku termasuk yang regane berjuta-juta ini kalau tuku. Tak pikir kalau ora bakat sugih wae. Jadi wong ngumpul dhuwit anak kepengin sugih. Lah kalau ngilo wis ra bakat napa? Sugih. Itu akhirnya Sayyidina Utsman standarkan. Lah semenjak itu dikenal dengan Mushaf napa Utsmani atau Rotem napa Utsman. Umpama boten wonten bar, memang Utsman gagal dalam bernegara. Kados kula mungkin juga gagal dalam berkiai. Dan ya ora apa-apa, misalnya gagal ya ora apa-apa, itu enggak ada problem. Masalah dunia mawon. Kiai itu pengaruh masalah napa tuh? Sing kula beto sangu teng pangeran nek ikhlas kula lek ora pengaruh. Pangeran ora wedi Mustofa ora wedi Ruhin kan ya ora wedi. Gusti Gus Pak neraka kudu wis nate mulang kula, kowe melok-melok ngaku pangerane ya tetep ora ana gunane to. Sing ana gunane tetep ikhlas. Walhasil Sayyidina Utsman mendedikasikan diri. Sampai sebagian riwayat ketika Rasulullah Sugeng itu sempat ngendikan, "Ya Utsman, kamu akan mati di ayat ini." Itu dulu sahabat itu nggak tahu maksudnya gimana. Ternyata betul. Bahkan Sayyidina Utsman itu dibunuh itu tidak pas baca Quran. Bahkan sebagian orang itu saking kultus sama Sayyidina Utsman, beberapa ayat itu dimerahkan karena mengenang zaman itu kejebratan dari Utsman pas dibanding. Makanya dulu itu Quran sebagian ayatnya dimerahkan, ditandai merah karena ngenang darah sinten Utsman. Ini dibunuh pas beliau neliti napa Quran. Pas gaya standar mushaf napa Utsman. Makanya orang yang gagal mimpin negara jangan katakan gagal karena jasanya Utsman lah kita punya mushaf standar. Kalau enggak ada karu-karuan. Orang nulis sesuai riwayat dari guru, sesuai kedengarannya. Mari fatal kan sesuai kedengar. Misalnya alhamdu ditulis alkamdu karena kiainya lalai late elek. Oleh maca alkam. Ya, misalnya kiai itu lilate elek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ora ana huruf ngo barang. Lah nulis terus piye mau ana ain titik telu barang. Mergo nak alamin niku titik ora ana titike tapi nak ngo cara tulisan Jawa. Waduh sih Al-Qur'an Rabbil alamin. Lah nanti nang harus ngono, kiai-kiai daerah tertentu ngalim lah ngalamin. Mung pancen lah daerah napa enggak? Yang Rembang wonten jenenge kecamatan tertentu, ain-ain gandri. Mergo engko nak muni ulama, ora muni ulama ten apa? Ya ngono wis gawan letane. Kiai-kiai daerah tertentu nggih tetep mawon muni ulama. Ngalamin niku. Paham. Ngan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ya semadal wis ngaji terkenal, tetep ngan Nabi cara kifat tidak mau tenan Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah begitu. Bayangkan kalau semua muridnya akan menulis sesuai bunyi yang didengar, kan nulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Kak ada tiga, engko alhamdu, paham ya? Rabbil ngalamin apa aine dikai titik telu. Mergo dadi ngain Jawa, ngain napa? Lalu saya tidak terus gak ngurusi. Ya Allah, saya bersumpah diri saya tak kasihkan kok mushaf. Ya terus dia berdedikasi itu. Wah, bedino nulis tentang perpustakaan gini, gua ambil Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal. Itu sahabat-sahabat yang ngawal beliau. Yo bantah-bantahan barang. Apalan kula ngeten. Tekono seksi loro zaman Nabi piye. Kadang sahabat lah yo kadang yo lali jenenge wong itu urusan akeh. Akhirnya ditekano seksi loro. Jadi kalau ayat itu meragukan,
apalan piye? Piye buat ngeten. Apalan piye ngeten. Golekno sing ana catatan niku hebate sahabat. Jadi saat itu tidak ada yang mempercayai hafalan. Paham ya Pak? Tidak ada yang mempercayai apa? Hafalan. Tetap harus pakai data tulisan. Akhirnya sahabat-sahabat yang lugu-lugu, misalnya nyekseni Nabi pas sendirian, dan kebetulan pas sendirian itu ayat turun kan, berarti seksinya dia saja kan. Kasus Abu Huzaimah Al-Ansori, pas iku kanjeng Nabi mlaku-mlaku mbek aku, dadi paling apal aku nyatet aku. Jadi kadang Quran itu ora dicatat sahabat sing tukang sekretaris, tapi dicatat sahabat sing pas iku dari ada sinten? Rasul. Ya kadang sahabat ra kanggo-kanggo niku ora papan atas. Tapi dia ngomong, "Via nazalat majat itu turune ning aku." Lha piye to, Lur? Wong perkarane kasusku. Ya perkarane jarane itu kali sahabat itu budek iku misale ya iku kalau cerita sahabat itu ya manusa. Jadi dia bakul kurma. Bareng itu ku wong ayu. Mbak sengutut aku bisa. Bareng dijero diwakul. Napa? Data sahabat, hae bedik terlaksana. Tapi hak kesaliane dene mak piye wong bar ngabung kuwatir kanjeng. Soleh kumat. Soleh apa? Wah, akhirnya kanjeng Nabi opo kudu sikat ngambung wong ora pamit. Susam loro yang ngambung ambek bodoni, napa? Sik ngenteni ayat turun, wae tetap jatah sok sanksi. Lho ayat-ayat ngoten niku kan ora wonten batas-batas. Aku sing rada perkara aku. Ngaku deh. Tetap roh aku di bang sahabat yang terkenal kok kasusnya tentang terus dicelok Gus Mas yo pasti iki pasti cerita sing ayat-ayat selingkuh bareng sahabat gede ora roh dong ora tau selingkuh mudik-mudik roh ndek kasusnya Dek Ngaji Nabi bolak-balik dibantah sahabat makanya ngaji Nabi wong saleh ora bayangno to wong selingkuh bareng kan gak bayang. Lah sahabat yang mantan preman yo sing nakal yo pirang. Sampeyan tak ceritane ayat li'an ngaten iki. Ayat li'an itu ceritanya kan misalnya seorang istri hamil tapi bapaknya gak ngakoni. Jadi walhasil cara Islam wong divonis zina dan dirajam itu kalau ada saksi 4. Ada saksi napa? Walhasil sebagian sahabat itu pas mulai bojone dikeloni wong. Bingung nak nuduh dekne kena qadzaf. Nak qadzaf kan berarti dekne sing dipenjara to malah. Ditutuki mbak kanjeng Nabi. Orang nuduh dekne roh dhewe. Matur kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Mosok kanjeng Nabi. Wong bojo dikeloni tiyang golek seksi papat asal abar. Buatan ya Rasulullah. Wah, seksi papat tuh kakean. Anggap mawon niku urusan wajib dirajam ngenteni seksi papat. Tapi urusan bojo kula tepono keputusan. Kula tetep ora gelem ngakoni nek iku anak kula. Lah kanjeng Nabi nganggo pasti nganggo hukum standar piye wae. Ya ora kowe iki arbati syahada wa illa qad fi dzahri. Kowe kudu nekakno 4 sekti. Nek ora kene tertahat, mergo mlebu hadul kok. Dipuanta terus kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, mosok urusan ngoten golek umpat pelabar bola-bola berbeda napa? Akhirnya Quran turun, akhirnya ada prosedur khusus. Kalau saling tuduh antara suami istri ada prosedur khusus ini disebut sumpah li'an. Sumpah apa? Li'an. Akhirnya bojone diundangi sing wa qamisata anal arata wa alihi sampai sumpah-sumpah anak itu wa alihi ingkana minat bikin dan sebagainya. Terus wa yasra'u andal azaba antajada arba'a syahadatin billah. Ya sudah begitu. Akhirnya ada sumpah li'an. Bojone diundang. Sing lanang sumpah 4 kali. Jadi seksi 4 digenteni sumpah 4 kali. Saya bersumpah ya Rasulullah, wawahi 4 kali. Jadi wawahi bahwa istri saya benar-benar selingkuh. Sumpah kelima, mungkin sumpah pocong, wal qamisata annala anatawahi alaihi hingga minal kadzibin. Dan saya bersumpah yang kelima, saya siap bisa berbledek kembali. Nak panjen kula go. Sing wedok disusahne wong akeh. Sing wedok maju wedok. Ya Rasulullah, saya bersumpah 4 kali bahwa tujuan suami saya tidak benar. Baru yang kelima rawani sebetulnya. Yang kelima kalau betul saat selingkuh bisa berbelit. Yang kelima mau aja sebetulnya. Coba tadi cerita. Lu ayat-ayatnya tadi sahabat papan atas surah roh ora melo selingkuh. Maksudnya kalau paham. Jadi seksine yang gendho-gendho nih kan. Jadi sahabat gendho ya penting, napa? Ngeling-ngeling. Jadi gendho tapi abadi itu terus dikenang Quran. Jadi ceritanya ana aturan li'an, nggih. Wa yadrawu anal azab antas syahada arba'a syahadatin billah itu gara-gara kasus niki. Jadi kan Nabi bantai.
Jadi yo Kanjeng Nabi niku nggih nyoro tenan dadi nabi ra untuk bayaran kadang dibantai besok abatin waduh ngoten wong. Begitu juga masalah Khawlah binti Sa'labah yang punya suami Aus bin Somit. Dulu dalam tradisi jahiliyah itu kalau orang sudah zihar itu sama dengan tolak bain. Paham ya? Sama dengan tolak. Jadi kadang wong nak ngelem bojone berlebihan kan. Dik, kowe lho, nek aku karo kowe ku ayem adem. Kaya aku zaman awor ibuku. Jadi nyerupakno bojo mbek ibu. Itu kemudian wajah tasbihnya sama-sama haram dikeloni. Sebagaimana mbok haram mbok keloni, saiki bojo dadi haram dikeloni. Mergo mbok wis mbok padakno bojo mesti disebut ning Islam zihar napa? Zihar. Aus bin Somit itu bar teko kerja, ora bojone pas salat. Salat itu ora sujud, bareng ora bokoke tertarik. Ini cerita iki. Lah sahabat yo menungso. Terus langsung paham. Paham menang yang pertama dah. Yang kedua, soalnya latihan kodok-kodok. Walhasil bareng tertarik dia ini dasar wong Arab karena serakuat mengendalikan diri. Langsung ngapain jok kelon. Bojone ra gelem lagi sholat. Engkau emas. Bareng bojone tersinggung muangkel terdidiar. Zaman itu niat bojone lah ya elek karena orang kalau sudah didigar sama dengan ditolak baik. Khawlah binti Sa'labah mantan wong ayu. Tapi mantan saiki wis rayu. Makare matur kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya ini sudah dizihar sama suami saya namanya Aus bin Somit. Dan Nabi masih pakai standar hukum Arab saat itu. Khurrimti alaihi, kamu enggak boleh kumpul dia. Ya Rasulullah, saya yakin bahwa keputusan Anda pasti nanti direvisi oleh Allah. Enggak, dari kanjeng Nabi ya ora pokoke khurrimti alaihi. Akhirnya mulai protes. Ya Rasulullah, Allah itu tahu wahdati wa faqati. Saya ini sendiri dan saya miskin. Wa inna li sibyatan sigharan. Saya hafal teksnya. Wa inna li sibyatan sigharan. Saya ini punya anak-anak kecil. Indomam tuhum ilaihi do. Wa intomam tahum ilaiya jauh. Kalau anak-anak ini ikut suami saya meskipun kaya mesti terlantar. Ngendikon wong lanang ora pati ngurusi anak. Gampang katut wedokan. Ngendikon wong lanang gampang katut napa? Wedokan. Mene wong Arab bojone pirang-pirang. Orang Indonesia membuat gitu malah tak dilu fawakidatan. Dari GG Indonesia. Kan kita orang sekedar tiradil, terus tiradil makan di pangan barang. Dari GG Indonesia yang neng Quran kan sekedar takut tidak adil saja kan bojo sih. Wong kiai Indonesia kena apa mesti sitok iku. Wedine ora adil to, orang kelar ngekeimangan, ora kelar nyandangi dadi sitok tenan, jadi kuwatir ora sekedar ora kok adil. Ya kuwatir nggak keimangan barang. Jadi Quran Indonesia ya Allah tak dilu, Allah tak kulu, Allah. Jadi sitoke ora kok ora diradil barang, paham ya? Mesti ra kelar makani. Jadi kombinasi mun akumulasi. Wah akhirnya kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Ya pokoknya kita tetap haram jadi kanjeng Nabi. Terus ketika dia protes lagi. Ya Rasulullah, ketika saya muda, akala sababi ini ngentekno 60. Wong Arab namanya jorok-jorok. Wa nasartu lahu batni, weteng kula sing indah iki dhekne sing ngrasakno. Pokoke ora ngomongnya jorok-jorok. Pokoke segala yang madu saya sudah dihabiskan Aus bin Somit. Tapi ketika madu saya sudah habis dan saya sekarang sudah tua renta. Jenengan mutusno saya ditolak selawase, tolak bain tolak napa? Selawase. Asku ilallah bakti wa husni. Saya mesti matur ning pangeran. Nak matur jenengan kira mandi tak matur napa? Ya piye kanjeng Nabi kan dibanding pangeran tetep nomor loro to. Ya iki cerita tenan. Lha sampean begitu kok. Mun kanjeng Nabi matur jenengan ora kelar, ora matur napa? Oke. Wong putira dene ning kamar. Ya Allah, aku ile sahabat wa Gusti kula matur Gusti jenengan. Sepundi Nabi dinan kok mutus lagi. Coba tadi tenan ya tenan. Ampun walhasil akhirnya ana ayat turun jenenge surat Mujadilah. Mujadilah itu nang wong wedok sing bantai Kanjeng Nabi. Kadang sebagian darani Mujadalah. Ini sami. Kalau Mujadilah itu berarti orangnya, wong wedok sing bantah Kanjeng Nabi. Kalau Mujadalah itu proses dialeknya. Di Nabi dijak dialek, dijak latihan apa? Oh, Nabi wong lugu wong saleh ngenteni wae. Nabi kan ngrungokno wahyu. Mulane Nabi tenan. Keputusane direvisi pangeran yo ora isin. Ya tenang mawon deh sing revisi atasane. Ayo Nabi tenang mawon. Akhirnya bareng
Akhirnya orang ayat turun. Qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illallahi waladus. Nah, akhirnya ayat turun. Walhasil tak itu dicelok dengan Nabi. Aisyah kan dicelok. Ya aku untuk wahyu, boleh pangeran bela kue. Ada ayatnya qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha. Allah sungguh mendengar wong wedok sing buantah kowe. Buantah terus, Mas. Buantah bolak-balik wong gak pernah Nabi pesan. Tenane ya Rasulullah kok buantah terus ini. Mana kiai dibantah tersinggung kiai goblok. Mau Nabi dibantah tenang mau. Nabi bolak-balik dibantah sahabatnya bolak-balik tenang mau. Jago hiburan ngoten. Mulane dari pangeran wow yasma'u tahawurakuma. Muhawarah dalam bahasa Arab sekarang itu diskusi, berdialek yang seimbang. Wow yasma'u tahawurakuma. Allah itu roh perdebatan itu loro. Ya sudah akhirnya ana keputusan ora iso mat dihar ora iso kaya tolak bain. Piye wae bojo dipadakno mbok ora bakal iso. In ummahatuhum ilallahi waladnam. Jenenge mbok sing lahirno, jenenge bojo nggo kelon. Ora iso bojo sing fungsine nggo kelon padha mbek mbok sing lahir. Ora iso, pokoke dihar ora sida tolak selawat ya. Oleh kumpulne oleh, cuma bayar kafarah wae tapi ora terus apa? Ora terus oleh gak, mau cukup bayar napa? Kafar. Wah, akhirnya walhasil menang, Paulah ini menang. Nek kanjeng Nabi ora ngerti izin, mau ora ono wahyu, ora ono instruksi. Ya tenang lah nanti. Lah suatu ketika Umar jadi khalifah, jadi presiden. Umar jadi napa? Presiden. Walhasil pas mlaku-mlaku mbak PND wong presiden nu ning dinggon senengane mlaku-mlaku. Biayai negara, biayai apa? Walhasil Umar mlaku-mlaku goto. Dene ketemu kaulah Siti Salah. Cindek nonton. Wis tuwa, wis untung zaman matur Nabi wis tuwa, meneh zaman Umar dadi napa? Khalifah. Wis malah entek kabeh untune jawane tuwa. Lah omongan nu rindik untune entek. Tuwa. Umar dicekel khitamun naqati. Kendaline untuk dicekel. Beda omong ya Amirul Mukminin ittaqillah wa nasihat. Lah Umar kan gak pati krungu wis piye lho. Dirungokno ngene duwi lho. Iku nganti cara sakniki niku sekitar jam 11 nganti setengah 3. Pokoke nganti ora salat zuhur. Sebagian riwayat darani cara kene setengah 3 nganti meh burubut samsi. Akhirnya pengawale men mati Umar. Ya Umar, atas maulia dil ajus ya. Mosok om tuwa omongane mbok rungokno nganti derek. Terus dari Umar. Ya wong iki sing protes kanjeng Nabi langit krungu. Ya hadhihi ajuzun allati sami Allah min fawqi sab'i samawat. Wong iki lho sing langit tapi itu ngrungokno omongane apa meneh Umar. Ya wong iki sing gara-gara dhekne Nabi diamuk langit. Wah, terus sahabat, oh niki to sing mari surat Hudaybiyah terakhir dhuwur kabeh. Dari Sayyidina Umar, umpama rawat di wektu dhuwur entek, nek riwayat asar umpama aku rawat di wektu asar entek, sarungokno nganti sak kesele ndek. Mergo badi dari kalau cerita, berarti ketika Utsman namung ngurus napa? Muslimat. Nah, saat ini kalau cerita ketika era saya juga era beberapa kiai sekarang. Saya ini kan hidup dalam kemajmukan. Wong neng niklab ya seneng, nikmati pornografi. Wong duwe akeh kok judi ya seneng nikmati duwe akeh. Begitu juga maksiat-maksiat yang lain mesti melahirkan kenikmatan. Saya sebagai orang yang bersaksi pada zaman ini, saya bersumpah tentang pangeran. Pokoknya saya akan ngajari syukur saja. Karena satu kekuatan iman ngaji bisa menasir ini kudu syukur. Wong ra soleh-soleh duwe akeh. Nikmati atas bojone ayu menarik sing soleh ora duwe dhuwit bojone pecek waduh dadi kula niku rumangsa duwe senjata wani iman mergo duwe syukur dan ijtihad saya pada Allah kula sering suwanten pangeran matur salat hajat kula niku ulama sing amen cerita syukur ajane kula dadi problem akeh sebagai manusia tapi ora perlu tak critakno wis pokoke kula niku iya ten bojo kula sering protes saya itu ya beberapa kali punya penyakit kadang jantung kula kumat atau apa kumat dia kula tak ngomong terus ora periksa paling banter jantung kumat itu mati biasa tuh wong mesti napa mati ya biasa mawon karena saya itu kalau tak ingat penyakit saya atau problem saya takut tidak syukur saja sebenarnya teori saya itu sederhana takut tidak napa syukur. Nah saya melihat hidup sekarang dengan kemajmukan apalagi orang-orang zalim itu banyak nikmati kehidupan ini. Wong Islam itu duwayahe wajadah halawatal iman menemukan nikmatnya napa iman. Kalau ndak kita ini sudah coba misalnya orang-orang Islam sing tahu mondok utawa tahu wong soleh utawa ya memang soleh
urip ning Malaysia ning Singapura, kadang gelantungan ngecat omahe Cina. Disentak-sentaki mbek majikan non-muslim. Kalau dia tidak membawa iman dan tidak membawa halawatul iman, apa yang dibanggakan dari imannya dia? Kecuali merasa syukur, nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini ngalami berapa keluhan kiai, keluhan santri. Saya itu punya santri, atau temannya santri, saudaranya santri. Jadi kalau cerita memiliki bolak-balik. Adiknya itu mondok di saya, mbaknya itu kerja di non muslim, yang kerjanya dia itu harus kadang goreng babi. Terus ngono nahat kan ngeter anak ini gereja. Dia tuh nangis. Gus kayak saya ini gimana? Saya harus kerja di non muslim, tugasnya goreng babi, kadang nganterkan anaknya ke gereja hukum itu. Ya karena saya kiai super jamin. Sanggup ae kowe ora kerja kanggo Cina iku kanggo kerja kanggo adik. Dia wae duwekmu mbok wae telo adik sing hafal Al-Qur'an. Disanggep ae kowe ku ngerjakno kanggo adik titik. Kowe ora usah mikir macam-macam. Manyen takdirim saiki ya sudah. Saya kula ngetoro anak teng gereja, sanggep ae ngetoro ning pondok wong duwe mbok ngirimno ning napa? Pondok. Terus takok anak-anak. Ya betul muga-muga nasib pemerang ngono terus tapi cara berpikir kayak aku ya udah gampang. Jika kita lebih mudah sama. Saya ini pernah ya, ini tahadus gini Mas. Ada seorang satpam soal saya itu sampai nangis karena saya ngaji di Bojonegoro bilang, jika Anda jadi satpam dan jogo dunyane Cina, tas dunyane wong fasik atau dunyane muslim. Anggap aja itu ora jogo dunyane Cina. Kowe jogo kehidupane anak istri sing mangane iku kok hasilem dadi napa? Satpam. Jadi hakikat yang kamu jaga bukan dunyane Cina, tapi nyawani bojomu sing gantung kowe kerja ning kono iku. Jika dengan cara berpikir gini, orang satpam menjadi tetap terhormat. Karena tidak merasa buruh Cina, buruh anak dhewe, paham ya? Kados kula sebagai ulama kadang ngrasa ino. Gak ada kerja barang ning Jogja, tapi ngreleng anak bojo kula nggih pun. Sama seperti saya di sini ngaji diatur masalah ngaji ning kene teko ning sampean kadang ngrasa ino kok nekani Mustofa. Ya kadang ngrasa ino tapi nak aku ngamal ku ditampa kan Bu Suwargo lha apa bikin Mustofa. Jadi saya sebenarnya egois. Kowe juga lho Mas Aurene demi kowe. Ya demi pangeran. Nah demi Mustofa kan ino. Karena katanya tinggi saya kan. Tapi kalau demi Allah kan gak ino karena katanya lebih. Makanya ikhlas itu konsep paling rasional. Justru kita nak ngamal lillahi ta'ala luwih rasional. Ngamal demi Mustofa wong goblok. Kastanya rendah dia. Tapi kalau demi Allah kan kastanya. Makanya ikhlas itu konsep paling rasional dalam hidup, paham ya? Tapi wong malah rapah dari ikhlas uang itu, ikhlas itu paling gampang. Karena kita akan ngamal dengan kasta terpenting. Manusia ora penting kok ngamal demi manusia wong goblok. Paham? Makanya saya minta ke jenengan-jenengan yang ngaji saya ini karena masuk umur 40. Dan sekaligus ngaji saya ini sekaligus kula wingi matur teng Mas Romanto. Saya itu sebenarnya sempat janji mau ngaji yang pakai data, tapi waktu saya tidak cukup. Tidak barno sekarang. Mungkin jamaah-jamaah yang kemarin saya panggil untuk ngaji khusus, kula namung minta Ki Fuad supaya ngaji yang akad ini didata oleh Ki Fuad. Jadi didata kitab apa, terus tentang apa. Sehingga kapan-kapan kalau diminta dengan durasi waktu mulai 2005, yang butuh itu sakit napa mengakses. Dan ini tradisi Rasulullah dulu tiap dapat wahyu itu apa disuruh napa nu. Menangangkan rukin wis ruwet keluargane mun ruwet paham. Jadi ben Ki Fuad kan ya ikhlas gede. Orang bayarannya kan kayak kelas ya. Karena kalau di data itu nanti enak gitu. Jadi yang misalnya butuh Gus Bak tahu ngaji bab syukur di kitab apa? Halaman berapa? Takok kefat, gue takok-takokan. Nake mentolo ya ora usah kei dhuwit, nek ora mentolo ya opahi, susah wae terserah sampean. Wong opahi ya ngamal. Pokoknya terserah sampean. Tapi yang jelas saya ini beberapa kali istikharah teng pangeran salat hajat. Memang saya ini hanya berani nyai kalau ngelatih umat itu syukur. Dengan kondisi kemajuan kayak ini coba sampean mau apa jadi dia? Kadang kita sebagai muslim soleh jadi buruwe wong ra soleh. Kulo nu nak teng desa-desa kulo nu kiai urip teng kampung nangis. Kiai-kiai kampung yang imam soleh itu banyak anaknya yang katut ke Batam, ke Malaysia. Itu katut tanggane yang tidak soleh. Akhirnya ora karu-karuan. Ngoten nu nangis sowan kulo, studi Gus ngoten. Ya memang ini fakta sosial kita iso nyangoni syukur tok. Iso nyangoni napa? Makanya saya ingin ya, syukur itu jadi jimat. Kalau tidak kita selesai, makanya Nabi nanti ngedikan salatun mangkun nabihi wajada halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu bisa melakukan wajada halawatal. Nah, ini yang jarang dipraktekkan kiai-kiai. Kadang kiai-kiai itu hanya bilang yang penting iman. Kalau Rasulullah betul, targetnya bukan sekedar iman, tapi halawatal iman. Orang iman itu harus tahu manisnya, sehingga nyaman. Kita iman itu apa? Coba misalnya, orang yang jadi satpam, mungkin dia ridho kodok dari pangeran. Terus kodok dari pangeran satpam ya satpam. Jogo dunyane Cina Allah.
Tapi dia belum menemukan halawatul iman. Coba sedikit dimodifikasi kayak ajaran saya tadi misalnya. Gusti lho kula mboten nyat pamit donyane Cina, kula jaga nyawane bojo kula. Sing rezekine sing nyawane gantung rezeki kula. Dia bayangkan anak istrine guyon ning omah goreng tempe, dia bayangkan anak iso tuku pentol baru kae dekne kerja ning satpam. Itu lebih nyaman karena dia merasa buruwe anak. Orang tentu lebih nyaman karena merasa buruwe anake timbang buruwe non muslim. Karena beberapa satpam, beberapa teman yang kerjanya Cina kalau tak omongin ngono terus marah. Nggih Gus, berarti kula ora ngetero anake Cina teng kene-kene ora, sanggup bae ngetero adike mondok. Mungkin pun marah kula Gus. Ya soalnya sebenarnya keluarga anu takut nah, karena dia ngomong mek nangis terus aku ya itu keluarga kan anu takut. Lah apa nek kowe ora mungkin ra kuat ya. Sebab itu saya ngaji syukur, apalagi syukur itu wis enak untuk ganjaran kados kita wis enak untuk napa? Ganjaran. Sebenarnya saya itu ya punya masalah banyak, saya sebagai ulama, sebagai manusia, sebagai tokoh punya masalah banyak. Ya misalnya wonten tiyang ini sing kasus nyata biar sampean tahu. Gus, kok jenengan yo tahu kepikiran ndadekno pondok jenengan? Kak, lah kan apa sirine apa? Lah nek kepengin ora dadi malah ra syukur, nek malah kepengin ora dadi malah gampang kepinginan sing murah. Ya dia nek tahu Gus kepikiran nek digedhingi wong lu sumpek to ora. Aku itu pokoknya roh itu Quran be hadis. Dari Quran be hadis menurut aku makhluk ora penting. Nang ngono sing gedeng aku ya ora penting. Padha sing seneng kowe kaya aku ya ora penting. Jika saya itu udah ada ruang gelisah mboten nanti. Jadi saya ini termasuk ulama muda yang kata orang banyak punya pengaruh, tapi saya di hati saya sama sekali. Wae kula njol be pangeran. Nah, kalau ngamal dimungkinkan kan kastanya rendah tadi rugi. Ikhlas itu rasional, paham? Ikhlas menapa? Rasional. Coba masa amal yang kita kangelan misalnya kalau subuh-subuh berangkat rene mau demi Rukin Mustafa, emangnya dia siapa kan? Kan makhluk-makhluk udah jelas juga kan? Sampai semua juga siapa kan ya udah jelas juga. Tapi nah demi Allah Subhanahu Wa Taala kan zat paling jelas kan? Az-Zahir zat paling jelas. Mana kalau angker ngamal ya Allah saya ini ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Karena engkau yang jelas lihat bukan jelas. Mulanya Allah disifat Az-Zahir zat paling jelas. Liane ora jelas. Lah ini juga ijtihad, ini juga napa? Dan mungkin nanti anak saya juga ijtihadnya ada sama dengan saya, cucu saya. Nah anak saya putune sampean ya ora ngarah ijtihad, potongan anutan nonton mawon. Tapi saya berharap ya. Jadi kula cerita, apa yang dilakukan Abu Bakar itu nyatanya tidak ada sahabat yang mengatakan Abu Bakar bid'ah. Karena mengelola Baitul Mal tidak kayak Rasulullah. Yang dilakukan Umar ya ndak. Lah sekarang tuh banyak aliran sidik-sidik darah wong liya bid'ah. Itu mukhalifun bertentangan sama fakta sejarah. Cara mimpin Abu Bakar tentu tidak seperti Rasulullah. Abu Bakar sadar. Nah Nabi ketika kontroversi ada ruang orang husnuzon karena dia Nabi, paham ya? Buktinya ketika Nabi bagian-bagian ghanimah jika ngomong sing ora perang, sahabat ya ada ruang untuk husnuzon karena beliau Mulane ketika Abu Bakar mimpin pakai inventarisir dari Abu Bakar, iya nak Kanjeng Nabi, pas kowe salah paham menengae, wis ngono dik diurus langit. Aku pas salah paham mbok bacok dari apa? Mana kan niru kontroversial Gus Dur barang yo keliru, SBY yo keliru. SBY dikawal, nek ana bom ratok. Gus Dur pas kontroversi pengawalnya akeh sing nderekno akeh sing misoi mikir. Sampeyan kontroversi KRT kukut. Jadi nak mulane cara usul fikih kias itu ora oleh nama al-farid. Jadi kalau analogi itu harus ada ma'al jami', ada kesamaan. Jika ada kesamaan jadi ono farid pemisah tidak boleh kias. Kalau sampean mau saiki kiai kok Gus Bak atau wiridan, Gus Bak wong alim ning dindi ning pangeran. Lah kowe ilang mpendak salat kok ora mbok terusno. Bariku yo kedonyan meneh, paham nggih? Jadi tidak boleh kias ma'al farid. Lah itu yang disadari Abu Bakar. Jadi sidik-sidik kok niru Nabi, sidik-sidik Nabi. Kadang Nabi punya keekhasan nubuwah. Keekhasan apa? Nubuwah. Gini masa-masa Nabi disalahpahami itu udah jadi problem. Paham ya? Ya kayak kasus tadi sahabat Ansor salah paham. Coba andekan itu terjadi pada Abu Bakar, mungkin tidak usah konfirmasi. Buacok wae napa? Apalagi Abu Bakar tahu krungu langsung. Pas beliau pertama jadi dia, ini kotwul itu, walau tubuh koirikum. Saya ini diangkat jadi pemimpin, bukan berarti saya yang terbaik. Ati unimat tatok tuwah warasulah. Jika saya salah maka ingatkan terus. Ngongguri ya Bapak Kren Nauki mana kabisa. Pasti saya luruskan dengan tidak mengarap. Meriang Abu Bakar.
Bang, terus kula suwun banget ya. Jadi kita ngaji di sini, kula piyambak berpendapat. Ini zaman akhir sangune dadi wong muslim mukmin kudu syukur. Kudu enjoy, nyaman. Paling enggak sampai menemukan halawatal iman, manisnya iman. Ini sing sesuai dawuh Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kamu harus enjoy dengan nikmatnya Allah, enjoy dengan fadlnya Allah. Jadi misalnya nak ana wong nikmati wong zina, mergo nikmati wong wedok iku enak. Kowe juga kudu luwih nikmat timbang sing zina itu. Mergo kowe sebagai mukmin tentu lebih menikmati sukses ras iso ojo kok dadi wong mukmin ngene. Kowe enak wis dadi wong nakal amen zina wae kene nyorong ngempot terus. Lha iku sampean pangeran luwih tatim, soleh gento, ditulis guys. Soleh gento. Soleh mesum, dadi sampean wis ditulis. Soleh napa? Mesum. Mestine gak ngono. Ya Allah, jika wong sing zina ku nikmat kok nikmate wong wedok, kula nggih nikmat, mergi bangga jenengan takdir gak. Nak tiang-tiang korupsi duit akeh nikmat go duit akeh kula nggih seneng mergo ditakdir ora. Sehingga sebenarnya ditulis soleh waras. Napa? Ojo sampai kene wis ora zina ditulis soleh mesum mergo cara berpikir mesum. Lha boten tenan boten kula boten guyon. Lah kula nu lagi bilang tenan. Muga-muga ditulis soleh waras. Napa? Karena zaman akhir itu repot, wong soleh itu ngoten. Kadang kita ini membayangkan nikmatnya orang-orang zalim. Padahal nikmat mereka akan sem. Lah kita wong soleh ora tau nikmati kesalehan. Padahal kalau lama dulu kayak Syekh Abdul Qadir kayak apa itu? Itu kalau sudah wiridan malam hari itu wiridane muni ngene. Ainal muluk biadillah. Enake apa dadi raja dadi presiden. Wong kok kawulane pangkat, aku kawulane Allah iku nikmat. Dekne janggal nak raja duwe nikmat. Raja duwe napa? Malah nak cerita tentang hikam lucu meneh. Misalnya kasus Ki Fuad yang tadi juga. Engkau bar maghrib aku tasakuran kene nggonku. Yo, bos pokoknya acarane enak makan-makan deh. Wong Arab pesanane mangan-mangan. Bareng bar maghrib ini salat awabin. Bareng salat 2 rakaat ya Allah nikmatnya salat ini karena saya berdekatan dengan Engkau. Ya Allah kula tak pikir bener tenan nak sujud teng jenengan, donga teng jenengan. Akhirnya sange syukure salat meneh ditambah 2 rakaat. Padahal dene rencanane 2 rakaat kok nekani kancane. Akhirnya sholat meneh lali deh. Ya Allah, betapa besarnya hidayat itu. Wong kula mawon jenengan takdir gelem sujud teng jenengan. Ditambahi meneh. Bareng wis bar asalamualaikum kangen deh. Ya Allah, dunia ora gak penting dan penting marani jenengan golek jenengan sholat meneh. Walhasil ganti bar. Wis-wis ketemu kancane. Dene sunah dari rencana sholat 2 rakaat jadi 1000 rakaat. Wis-wis ketemu kancane. Kok wis jadi ana mbak aku ora teko. Mas opo deh. Aku lali sih. Lah kok sholat lali piye? Wong biasa gak mangan seneng. Terus cerita lho. Aku itu bar maghrib sholat awabin. Setiap 2 rakaat saya nikmati, saya ingin lagi, nambah lagi. Setiap 4 rakaat menikmati, saya ingin nambah. Sehingga ya nganti lali ini dan saya tidak pernah ingat. Kowe ora usah darani, berarti nyolani janji. Ya ora mudine lali kok. Paham bedane napa? Yo atuh gale ana kiai-kiai serapati seneng tamu bareng di hadis. Dari Kanjeng Nabi makana minum bile wajah malah palu krim defahu. Iya aku iki tamu tapi ra kowe. Sapa? Allah deh malah repot aku. Iya iki tamu tapi ra kowe jeneng. Dan itu nyata, Abdul Qadir beberapa kali ada tamu pintunya ditutup. Dan ketika itu ulama Baghdad juga janggal, dia itu seorang wali ulama kok nanti tamu pintunya ditutup. Tapi suatu saat ada yang tanya jawab Abdul Qadir, jika kamu suudzon dengan saya, dengarkan nanti habis Isa, siapa tamu saya? Abdul Qadir menwiridan. Itu yang dengar Assalamualaikum ya wali Allah. Abdul Qadir waalaikumsalam. Akhirnya sadar, oh ternyata ditamu tuh. Maksud aku kue tidak jelas. Jadi jangan kira kalau Pak Yukrim Devahu makhluk Anda, pahamin? Kita kan ngertikan Devahu kan kita kan. Saya mungkin tidak sebesar Abdul Qadir, tapi paling gak paham maksudnya, paham. Ini tak latih. Selain itu, wah boleh pertama di gonku kabeh pun ngantuk. Mau ketemu kula pas ngaji mau gitu, kira repot. Di bangku gue paling rembang karena anak mesti jelas nih tak akeh paham. Kula niku ngrasa dosa itu sebenarnya tidak karena itu, karena syariat. Kalau sampean kangen saya sowan ke Rembang itu berapa biayanya nih Pak, waktunya. Udah gitu neror saya, kamu ada nak radio hormat nak pantes. Sudah sampean kehilangan duit ngintimidasi saya, sekuatu. Pasti. Jadi kalau tidak tak timbali tapi rasa bertamu ya tidak sing wis yo wis tapi coba lain. Iki jujur mawon.
Lah santri-santri sarang nggak ngaji nih kalau teng sarang. Ngotor itu nak ngaji ramarem Gus, kalau mungkin soal sakit taruh bukan. Sangka mau ketemu nih, nah nanti mau anak bujuku, nanti mau pamu. Utak tuh juga sih deh, kenal otak. Benar kalau saya di Jogja itu, saya itu bahkan bilang sama istri saya, haram kayak ngajak saya pas nih. Jadi semenjak saya kerja di Jogja itu tidak pernah dititip istri saya. Kalau saya di sini ya fokus ngaji di sini. Saya ini profesional. Tapi sama anak ini kono juga aku paham. Lagi pula sampean koyo wong mapan, kowe bingung mikir keluargamu dengan. Paham, ya mertamu wisata selera wong mapan, paham. Kecuali kita kogus wong mapan enggak ganggu apa loh. Nggih monggo nek sampean yakin napa? Mapan. Di kalau ini cerita, saya ini istikharah beberapa kali. Memang ulama kayak saya harus istihad mengawal syukur, karena dengan kondisi kemasbukan kayak ini dan beberapa kenikmatan yang ada pada orang-orang zalim, satu-satunya kesi yang menyelamatkan kesalehan adalah syukur. Syukur Anda ini syukur yang diridani Allah. Ini lewat takwa. Saya punya sanad ini dari guru saya, dari orang tua saya sampai Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin itu anaknya Sayyid Husain. Yang matinya Sayyid Husain dibantai sinten ya? Yazid. Kayak apa dendamnya seorang anak nuruti dendam? Tapi Sayyid Ali Zainal Abidin akhirnya terkenal orang perangkai wiridan paling bagus. Beliau langsung nulis syarat-syarat dari Rasulullah, cara doanya Rasulullah, cara tawafnya Rasulullah. Dia hidupnya habis untuk wiridan, untuk muji-muji Allah. Makanya ketika beliau diprovokasi, apa kamu tidak ingin merebut kerajaannya Husain yang direbut Yazid? Saya ini sudah fituk fadil jannah. Aku itu wis ning gone swarga, wis ning gone bustanil jannah. Aku asik mbek pangeran. Aku mau kumpul makhluk ya. Mau sinten kumpul? Jadi dia sudah asik dengan Allah, sudah asik. Sehingga ketika ada orang cerita Yazid gini-gini tidak tertarik. Dia sudah asik dengan Allah. Itu kan luar biasa. Sehingga yang mestinya dendamnya beliau, dendam karena bapaknya mati napa diban, hilang semua. Kesakitan beliau karena sejarah juga hilang. Beliau sendiri juga tidak perlu sakit karena tidak harus memimpin revolusi melawan sinten ya. Yes. Saya ini merasakan betul. Saya sebagai manusia mungkin bapak saya juga punya musuh, guru saya juga punya musuh. Tapi ingat-ingat gitu itu mari sakit, mari apa? Sakit. Saya juga mengalami konflik keluarga, tapi mari sakit. Coba kalau saya asik dengan Allah. Gusti kula niku menuju sujud teng jenengan, ngawula teng jenengan. Wis ngoten jenengan ibadah kula bener jenengan kei widadari, kei swarga. Betapa rahmannya jenengan, betapa nyamannya hidup ini. Wis ibadah-ibadah kula piyambak jenengan paringi hidayat. Nak kula bener mengke jenengan wales napa swarga. Kan asik kita punya dunia sendiri. Nah dengan demikian saya berharap orang-orang soleh yang nasibnya jadi satpam, jadi kuli, jadi macam-macam akan nyaman. Karena mereka selalu menjadi abduwah kawulane Allah, ora kawulane majikan, ora kawulane duwe, ora kawulane peter. Ya, meninggal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada ma khalaqa wa adada ma huwa khaliq wa zinata ma khalaqa wa zinata ma huwa khaliq. Wa mil ama khalaqa wa mil umma huwa khaliq wa mil asamawati wa mil ardihi wa misla dzalik wa lafadzalik wa adada khalqihi wa zinata arsyihi wa mintaha rahmati wa mintaha kalimati wa ma balagha ridahu hatta yarda wa idza radiya wa adada ma dzakarahu fi khalqu fi jami'i ma madha wa adada ma hum dzakiruhu fi ma baqiya fi kulli sanatin wa syahrin wa jum'atin wa yawmin wa lailatin wa sa'atin min sa'at wa shummin wa nafasin anfas wa abadil ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam wa a'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam wa nas'aluka ya Allah al-jannata ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzubika minan nar ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa nas'aluka ya Allah minal khairi ma salaka abduka rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka mimma sta'adza minhu abduka rasuluka Muhammad wa nas'aluka ya Allah ma qadaita lana min amrin antas ala aqibata rusdan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits la takilna ila nafsina tarfata ainin wa aslih lana sya'nana kullah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين